Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Tidak terasa kita sudah menginjak di hari 17. Gimana puasanya? Lancar kan? Nah, di hari 17 Ramadan ini biasanya diperingati dengan Hari Nuzulul Quran, yaitu sebagai dengan hari diturunkannya Al-Quran. Lalu bagaimana proses diturunkannya Al-Quran ini dan apa tujuan Al-Quran tersebut diturunkan? Berikut penjelasan dari Ustadz Ali Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara seiman, seislam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Poin yang kita bisa ambil dari ayat 185 dalam surah Al-Baqarah itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan itu adalah bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting yang disebut dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Ini sangat penting untuk kita. Selepas dari kepastian tanggal berapa dalam bulan Ramadan, yang kita tahu, yang disepakati para ulama, dan kita dapat meyakini karena sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh mufassirin mengenai turunnya Al-Quran, dari turunnya secara utuh ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada ke Baitul Izzah, ini secara sepenuhnya 30 juz. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keperluannya, sedikit demi sedikit, selama kurang lebih 22 tahun. Dengan yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq dengan permulaannya Iqra. Pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran yang pertama ini, status beliau menjadi seorang rasul, sehingga beliau menjadi Rasulullah SAW. Adapun poin yang kita dapat mengambil dari ayat ini, bahwa ayat ini juga menjelaskan maksudnya turunnya Al-Quran. Maksud Al-Quran diturunkan. Dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk. Seandainya saya dapat HP baru, saya ini kurang pintar, saya dapat HP baru, tapi saya kurang faham bagaimana cara menggunakan HP ini. Mungkin saja saya menggunakannya untuk memukul sebuah paku dalam kayu. Saya pukul. Apa yang akan terjadi? HP ini rusak. Paku tidak masuk ke dalam kayu. Karena saya tidak menggunakan sesuai dengan tujuan dibuatnya. Jadi alangkah baiknya kalau saya mempelajari buku panduannya, jadi saya bisa memanfaatkan HP tersebut dengan semaksimal mungkin. Ya, begitu juga kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu bagaimana semestinya kita hidup daripada kita. Dan kita dapat mempelajarinya dari Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan proses diturunkannya Al-Quran. Lalu doa apa sih yang dianjurkan untuk dibaca? Nah, Tribuners, pada malam Nuzulul Quran,
alangkah baiknya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, berikut doa-doa yang dibaca pada malam nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku semenjak kecil. Doa di atas mempunyai maksud untuk memohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan dosa diri kita sendiri maupun kedua orang tua kita. Doa lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Nah, itu tadi doa yang dibaca pada malam nuzulul Quran. Lalu apakah amalan-amalan ketika malam nuzulul Quran? Yuk kita simak berikut ini. Selain membaca doa, ada deretan amalan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan malam nuzulul Quran. Yang pertama, iktikaf. Iktikaf adalah salah satu amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran. Iktikaf sendiri merupakan berdiam di masjid dengan syarat tertentu dan berniat ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dan ampunannya. Ada berbagai syarat untuk melakukan iktikaf, seperti beragama Islam, balik, dan memiliki niat untuk iktikaf. Selain itu, iktikaf juga harus dilakukan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Kedua, sholat malam. Memperbanyak sholat malam juga merupakan salah satu amalan di malam nuzulul Quran. Untuk melakukan sholat malam, kita dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu setelah melakukan sholat tarawih. Kemudian, sholat malam dilakukan saat menjelang sahur. Dengan melakukan sholat malam, maka akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dan ampunannya. Ketiga, berzikir dan berdoa. Amalan nuzulul Quran lainnya yang bisa dilakukan dengan mudah dan ringan adalah berzikir dan berdoa. Dengan melakukan zikir dan doa, maka kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungannya. Selain itu, berzikir dan berdoa juga bisa membuat kita lebih menghayati pentingnya nuzulul Quran. Keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam nuzulul Quran memiliki berbagai keistimewaan dan keutamaan yang diperoleh untuk siapa saja yang melakukannya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada penganutnya." Hadis riwayat Muslim. Lalu, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah atau Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan itu nantinya akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, itu tadi informasi tentang nuzulul Quran serta doa dan amalan yang dianjurkan. Cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.